Bab 189. Tak tahu malu, bajingan. Malam itu, Zim Gunner dengan murah hati tinggal di kamar tamu. Meskipun agak memalukan, Mulan Rantai bersikeras pada pengaturan ini, dan yang lain tidak banyak bicara. Dan Kenzi hanyalah menantu yang rendah. Mulan Rantai bahkan tidak akan mempertimbangkan perasaannya. Pada pukul 7 pagi, Kenzi membeli sayuran dan pulang ke rumah, dan melihat Zim Gunner berolahraga di taman belakang villa. Zim Gunner, mengenakan pakaian olahraga Adidas dan headphone musik di kepalanya, meninju dengan cepat ke udara, seolah-olah dia sedang berlatih tinju barat. Zim Gunner juga melihat Kenzi, melepas earphone-nya, menyeringai, mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo, Kenzi, mari kita berolahraga bersama. Aku belum melihatmu selama 3 tahun, mari mengobrol dengan baik." Kenzi mengabaikannya dan berjalan ke dapur. 3 tahun yang lalu, mereka hanya bertemu sekali, dan mereka adalah saingan cinta. Bagaimana mungkin dua pria seperti itu memiliki sesuatu untuk dibicarakan? Hei, kawan, jangan pelit begitu. Zim Gunner berjalan, seperti saudara yang baik, memegang bahunya dan berjalan ke taman belakang. "Aku tidak menempatkan wanita yang kamu curi dariku 3 tahun yang lalu. Di hatiku, semua orang hanya hidup bersama sekarang, kenapa kamu begitu pelit?" Mendengar dia mengatakan ini, Kenzi hanya membuka tangannya untuk melihat apa yang ingin dia bicarakan dengannya. Zim Gunner memberi Kenzi sepotong permen karet, tetapi Kenzi menolak untuk mengambilnya, jadi dia menyalakan sebatang rokok sendiri. Zim Gunner tersenyum, memasukkan permen karet ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. "Ketika teman lama bertemu, mari kita bicarakan topik lama dari masa lalu. Sebenarnya, saya belum habis pikir. Jelas bahwa Anda hanya seorang pemuda miskin dengan warung pinggir jalan, dan Anda masih memiliki masalah dengan tubuh yang sakit. Mengapa keluarga Bliss 3 tahun lalu, orang tua itu harus menolak lamaran saya dan menikahkan Aurora Bliss dengan Anda?" Kenzi merokok dan tidak menjawab. Faktanya, tidak hanya Zim Gunner yang tidak dapat memahami pertanyaan ini, tetapi juga Kenzi dan semua anggota keluarga Bliss tidak dapat mengetahuinya. Tapi sekarang, Kenzi perlahan menebak satu hal. Tidak dapat disangkal bahwa lelaki tua dari keluarga Bliss sudah tahu siapa ayah kandung Kenzi 3 tahun lalu, dan tahu bahwa dia akan menjadi yang terkuat di ibu kota. Jadi ketika lelaki tua Bliss masih hidup 3 tahun lalu, dia mengambil taruhan nekat ini. Caranya, dia harus merekrut Kenzi sebagai menantunya. Tentu saja, ini hanya spekulasi di hati Kenzi, dan dia tidak dapat memastikan apakah itu masalahnya atau bukan. "Kamu tidak ingin mengatakannya, atau tidak bisa mengatakannya, karena itu rahasia?" Melihat dia tidak menjawab, Zim Gunner tidak mengajukan pertanyaan lagi, matanya penuh ejekan. "Tidak peduli apa alasannya, pernikahan yang diatur oleh Tuan Bliss ini adalah tragedi bagimu. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu jelas menantu keluarga Bliss, tetapi semua orang di keluarga Bliss memperlakukanmu sebagai orang luar. Mereka tidak membantu Anda dalam karir, kecuali untuk mendirikan warung pinggir jalan untuk menjual buku, dan hanya bisa pergi ke perusahaan keluarga Bliss untuk menjadi pencari nafkah rendah. Bahkan di rumah, tidak memperlakukan Anda sebagai manusia, mencuci pakaian, memasak beras, menyapu lantai dan menyajikan teh, masih memperlakukan Anda sebagai pencari nafkah, dan Anda adalah jenis pencari nafkah yang tidak dibayar upahnya. Bahkan Aurora Bliss tidak memperlakukanmu sebagai suaminya. Selain bertengkar tentang perceraian dan meski pernikahan denganmu selama 3 tahun, kamu belum bisa menyentuh tubuhnya. Bukankah ini tragedi?" Kenzi menghisap rokok, berbalik untuk menatapnya, dan berkata dengan cerah, "Kasihan Anda, apakah Anda masih ingin mempengaruhi ideologis saya untuk memfasilitasi istri saya dan membujuk saya untuk menceraikan Aurora Bliss sebagai secepat mungkin?" Zim Gunner tertegun sejenak, tetapi dia tidak melanjutkan untuk mengatakan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Orang ini sudah menebaknya. Aurora Bliss pernah mengatakan kepadanya secara pribadi bahwa dia tidak akan mempertimbangkan untuk memiliki hubungan lain sampai dia bercerai. Jadi Zim Gunner benar-benar ingin mempengaruhi ideologisnya dan membiarkannya meninggalkan Aurora Bliss secara otomatis. Dari sudut pandang Zim Gunner, Kenzi hanyalah sampah yang sangat gagal, dan dia sama sekali tidak layak menjadi saingannya dalam cinta. Hal semacam ini, usir saja dia. Zim Gunner tersenyum penuh percaya diri dan berkata, "Karena kamu sangat pintar, maka saya akan menjelaskan topik ini secara menyeluruh. Saya ingin memberi Anda sejumlah uang, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk membuka perusahaan, tetapi dalam waktu dekat,
kamu akan menghilang dari Aurora Bliss. Aku sudah menjelaskan sebelumnya bahwa aku tidak meminta untuk menikahi istrimu, dan aku tidak akan bersama istrimu untuk waktu yang lama. Aku hanya ingin bermain dengan istrimu, dia cinta pertamaku, dan aku belum menaklukkan tubuhnya. Dalam hal ini, itu selalu membuatku sangat menyesal. Ketika aku membuat perut istrimu besar, atau bosan bermain dengan istrimu, kamu masih bisa kembali dan melanjutkan kehidupan pernikahanmu. Zim Gunner ketika dia mengatakan ini, ekspresinya santai dan senyumnya lembut, seperti berbicara dengan orang kaya lain tentang saham dan transaksi lainnya. Tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Kenzi memandangnya, dan berangsur-angsur menjadi dingin. Seseorang pernah mengatakan ini kepadaku, apakah kamu tahu apa yang terjadi padanya sekarang? Zim Gunner tertawa dan menepuk bahunya, tenang, tenang, jika kamu tidak menerima kesepakatan ini, maka saya tidak akan membicarakannya. Dapat dilihat bahwa Anda adalah orang yang miskin dan ambisius. Kenzi menahan keinginan untuk memukulnya tanpa berspekulasi, berbalik dan pergi. Jangan khawatir, tunggu. Zim Gunner menghentikannya dan berkata, kalimat terakhir, aku belum selesai. Dia berkata sambil tersenyum, saya akan membantu Anda menganalisis tren masa depan Anda secara objektif. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, tidak ada status, dan tidak ada kemampuan. Anda harus melihat pandangan orang di rumah dan di tempat kerja. Istri Anda tidak memandang rendah Anda, ibu mertua Anda membenci Anda, dan ada satu lagi yang terlalu jauh lebih berat dari yang lain. Saingan cintamu sekarang terlibat. Jika kamu ingin mempertahankan istri tercinta, aku khawatir itu akan sulit. Kurasa tidak akan lama sebelum istrimu akan menyelinap di tempat tidur saya di belakang Anda. Pada saat itu, Anda akan lebih tidak nyaman daripada sekarang, dan Anda akan benar-benar mengerti apa artinya kosong dari uang dan wajah. Kenzi menyipitkan matanya dan berkata, Zim Gunner, apakah kamu mencari sesuatu? Kamu akan merasa nyaman jika aku melakukan sesuatu padamu? Zim Gunner menyentuh hidungnya dan berkata pada dirinya sendiri, kamu benar-benar tidak mengerti minyak dan garam, jadi saya tidak mengerti bagaimana mengatakannya. Lupakan saja, kalau begitu mari kita berteman, jika saya membuat Anda marah, saya pikir konsekuensinya akan serius. Zim Gunner mengambil tas olahraganya dari rumput di sebelahnya, mengeluarkan satu set pakaian kasual tropis hijau, dan berkata dengan munafik, saya kembali dari luar negeri, sebenarnya, saya juga secara khusus menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya tidak punya kesempatan tadi malam, tapi sekarang saya bisa memberikannya kepada Anda dengan itikat baik. Lihat, apakah ini cocok untuk Anda? Dia membuka pakaiannya, celana pendek warna-warni hijau dengan bulu warna-warni dan topi matahari hijau. Apakah kamu ingin memakainya dan mencobanya? Kamu harus memakainya dengan benar, terutama topi hijau berbulu ini. Bukankah itu terlihat seperti kura-kura berambut hijau yang sedang bermain di taman bermain? Zim Gunner mencibir dan mengejek. Mencari kematian. Mengetahui bahwa dia menghina dirinya sendiri, Kenzi meraih lehernya dengan satu tangan dan menatapnya dengan dingin. Zim Gunner dengan cepat menepuk tangannya dan menunjuk ke belakang kepalanya dengan mata lebar, lepaskan cepat, Aurora ada di sini. Dia akan marah ketika dia melihatmu kasar. Kenzi diam-diam mengerutkan kening, menoleh untuk melihat ke belakang, dan melihat sosok Aurora Bliss, secara bertahap turun dari lantai 2. Pada saat ini, Zim Gunner tersenyum muram, mengangkat kepalan tangan, dan menghantam pipi Kenzi. Plak. Pukulan yang keras. Zim Gunner telah berlatih tinju barat, dan pukulan ini penuh dengan kekuatan, jadi tentu saja itu tidak boleh diremehkan. Bahkan jika Kenzi tangguh, dia hampir jatuh ke tanah di bawah serangan diam-diam yang kejam ini. Ketika dia berdiri teguh, darah tumpah dari sudut mulutnya, dia perlahan menyeka darah dari mulutnya, matanya sedingin es. Zim Gunner tidak takut sama sekali, dan berkata dengan nada menghina, aku malu pada Anda, idiot rendahan. Bab 190. Ini hanya komunikasi olahraga. Zim Gunner, apa yang kamu lakukan di sana? Aurora Bliss turun, dan samar-samar melihat bahwa di taman belakang di luar, Zim Gunner tampaknya telah meninju Kenzi, jadi dia mempercepat langkahnya dan bergegas dengan gelisah. Zim Gunner berubah menjadi senyum cerah pada waktunya, merentangkan tangannya dan berkata, Aurora, ada baiknya kamu datang.
Aku baru saja berolahraga di sini, dan Kenzi mungkin merasa sangat tidak nyaman melihatku tinggal di rumahmu. Dia datang dan ingin melawan saya, jadi di bawah gangguannya, saya tidak punya pilihan selain menunjukkan tangan saya dan membiarkannya mundur. Kebohongannya datang segera setelah dia membuka mulutnya, dan orang jahat mengeluh terlebih dahulu, bahkan tanpa tersipu. Aurora Bliss sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia menatap Kenzi dengan curiga, dan melihat pipi Kenzi bengkak dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Orang jujur seperti Kenzi tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya pada Zim Gunner untuk mengganggunya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Kenzi marah di dalam hatinya dan berbicara buruk tentang Zim Gunner, jadi dia ditinju oleh Zim Gunner. Zim Gunner berdiri di belakang Aurora Bliss, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia berkata, bukankah kamu lemah, Kenzi, kamu idiot. Kenzi tersenyum secara bertahap. Dia melepaskan tangan Aurora Bliss dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja, tapi wajahku rusak. Sebenarnya, Zim Gunner tidak sepenuhnya benar. Aku melihatnya berlatih tinju barat di sini, dan aku sedikit penasaran, jadi saya ingin berbicara dengannya. Kami berlatih tinju, dan Anda datang ketika kami berdua baru saja mulai. Apakah Anda benar, Zim Gunner? Ini. Ya, benar, kami berdua membuat gerakan santai, itu murni olahraga. Komunikasi olahraga seperti itu menyenangkan. Zim Gunner tersenyum puas, Kenzi benar-benar idiot yang takut pada istrinya, dan dia bahkan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Idiot seperti itu, dia dipukuli dengan sia-sia, dia seharusnya bisa memberinya pukulan ekstra sekarang. Ekspresi berkabut Aurora Bliss menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mempercayai mereka berdua, tetapi keduanya sudah mengatakannya, jadi tidak mudah untuk mengungkapkan keraguan. Aurora Bliss merasa sedikit tidak bisa mengerti dunia pria. Zim Gunner. Kenzi menunjukkan senyum ramah kepada Zim Gunner seolah tidak ada yang salah. Ayo, mari berlatih dan terus berkomunikasi. Zim Gunner sedikit terkejut setelah mendengar ini, apakah kamu ingin terus bermain? Apakah orang ini tidak takut dipukuli terus-menerus? Zim Gunner telah berlatih tinju barat selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan memandang di matanya orang lemah seperti Kenzi. Jika dia ingin bermain, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Dia menahan tawanya dan berkata, oke, mari kita lanjutkan. Tetapi saya jelaskan sebelumnya bahwa bahkan jika aktivitas fisik tinju barat menyakitkan, Anda tidak diizinkan untuk memiliki keluhan apapun. Kenzi tertawa dalam hatinya, tentu saja pertukaran olahraga, tentu saja persahabatan yang diutamakan. Zim Gunner tertawa, tidak meminta apapun. Jika Anda dapat berkomunikasi dengan Kenzi di depan Aurora Bliss, Anda tidak hanya dapat memamerkan keagungan di depan Aurora Bliss, tetapi juga memukuli Kenzi ke tanah. Melihat mereka berdua ingin berlatih dan mereka akan saling berhadapan. Melihat mereka berdua ingin berlatih dan mereka akan saling berhadapan, Aurora Bliss sedikit cemas, dan buru-buru melangkah maju dan menarik Kenzi pergi. Kalian tidak bermain nyata, kan? Kenzi, kamu tidak demam, kamu ingin bertarung dengan Zim Gunner? Tidak, kamu tidak bisa bermain dengan Zim Gunner. Dia dulu berada di tim tinju sekolah olahraga ketika dia masih kecil, bagaimana kamu bisa bermain dengan seseorang seperti Zim Gunner? Mata indah Aurora Bliss berkilat khawatir dan prihatin. Dia tahu betul siapa suaminya. Dia biasa membantu ayah mertuanya membunuh ayam, dan dia bisa membiarkan ayam besar melarikan diri hidup-hidup. Apalagi, kekuatan Kenzi sangat lemah. Membawa setengah ember air, dia sangat lelah sampai terengah-engah. Bagaimana mungkin seorang suami yang lemah seperti Kenzi bermain tinju dengan seseorang seperti Zim Gunner? Tidak masalah, Aurora, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Zim Gunner sedikit cemas ketika dia melihat Aurora Bliss menarik Kenzi pergi. Kesempatan bagus seperti itu tidak hanya bisa memberi pelajaran pada Kenzi, tetapi juga pamer di depan Aurora Bliss. Bagaimana Anda bisa melepaskannya begitu mudah? Dia tersenyum dan berjalan ke depan. Jangan khawatir, pertukaran tinju hanyalah olahraga, tidak akan ada cedera serius. Kenzi ingin berlatih tinju denganku, kamu bisa membiarkannya bermain, aku berjanji, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu masih tidak percaya, ini, lihat. Zim Gunner mengambil tas olahraganya, mengeluarkan 2 pasang sarung tinju, dan berkata sambil tersenyum, dengan perlindungan sarung tangan, kamu seharusnya jangan khawatir tentang itu.
Begitukah? Aurora Bliss sedikit kusut, tidak yakin apakah dia harus melepaskan dan membiarkan Kenzie bermain dengannya. Dengan cepat, Kenzie mengambil sarung tinju yang dilemparkan, dan berkata sambil tersenyum, "Rora, tidak apa-apa, mainkan saja." Aurora Bliss masih sedikit mengkhawatirkan Kenzie, tetapi mereka berdua meyakinkan diri mereka sendiri untuk tenang, dan mengenakan sarung tinju untuk perlindungan. Diperkirakan jika Kenzie dipukul oleh Zim Gunner, itu bukan masalah besar. Karena gelisah, Aurora Bliss akhirnya menyerah dan melihat dari samping. Itu benar, Zim Gunner. Tunggu dan mulailah dengan ringan. Fisik Kenzie tidak bagus. Jika melihat dia tidak tahan lagi, dia tidak diizinkan bertarung lagi. Aurora Bliss menambahkan dengan cemas. Jangan khawatir, aku berjanji untuk tidak menghancurkannya. Zim Gunner menyeringai, mengangkat kepalan tangan ke Kenzie, dan berkata dengan bercanda, "Ayo, kamu bergerak dulu." Senyum licik muncul di matanya, seolah-olah dia sudah melihat bahwa Kenzie, pemborosan ini, telah membuat pukulan tajam menyerang dirinya sendiri. Dan setelah itu di bawah tinju yang tidak terkendali, dia menjatuhkan Kenzie dengan keras ke tanah, seperti seekor anjing menggerogoti lumpur. Dia memperkirakan Aurora Bliss akan berteriak kaget, lalu menutup mulutnya, menatap Kenzie dengan sedih, dan kemudian memandang dirinya sendiri dengan kekaguman, dan akhirnya tidak lagi merasa kasihan pada Kenzie, dan hanya akan terpesona oleh aksi heroiknya yang kuat. Hehe, mengalahkan Kenzie, dan kemudian berhubungan dengan istrinya, Kenzie, pemborosan ini, benar-benar menyedihkan. Kenakan topi hijau dan jadilah kura-kura berambut hijau, itu adalah kura-kura berambut hijau yang sangat menyedihkan. Apakah kamu yakin ingin aku meninju lebih dulu? Kenzie sudah mengenakan sarung tangannya dan berjalan tanpa tergesa-gesa. Hehe, ayolah. Zim Gunner menepuk satu sama lain dengan tinjunya, lalu menutupi pipinya, dan berkata sambil mencibir, "Lihat kecepatanmu, jika kamu bisa memukul kepalaku. Tapi kamu harus hati-hati, jika Anda melewatkan pukulan, saya akan melawan balik dengan sengit, khususnya memukul perut Anda, hati-hati untuk buang air kecil." "Oke, kalau begitu saya yang pertama." Kenzie berjongkok sedikit, perlahan membuka tinjunya, tangannya mata secara bertahap menjadi lebih dingin, dan tatapan itu seperti pemecah es yang tajam. Zim Gunner menggigil entah kenapa ketika dia menyentuh matanya. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Mata dingin Kenzie, seperti anak panah yang tajam, menguncinya dengan kuat, membuatnya tanpa sadar takut. Lihat tinjunya. Pukulan Kenzie seperti tanah longsor, menyapu dengan kuat dan cepat ke arah pipi Zim Gunner. Zim Gunner tampak bingung, dan dengan cepat mengangkat tinjunya untuk melindungi pipinya. Terdengar ledakan keras, Zim Gunner mengeluarkan teriakan panjang, dan seluruh tubuhnya terbang sejauh belasan meter, sampai dia terbalik 2 kali di udara, lalu dia jatuh ke kolam bunga dengan suara gemerincing, dan tidak ada gerakan lagi. Aurora Bliss terkejut, dan secara naluriah berlari untuk memeriksa, hanya untuk melihat Zim Gunner berdarah dari hidung dan mulutnya, pipinya bengkak seperti kepala babi, dan pingsan di kolam bunga tanpa bergerak. Ketika dia melihat Kenzie lagi, dia menemukan bahwa sarung tangannya telah meledak oleh tinjunya ketika dia meninju. Ya Tuhan, apakah ini masih suamiku yang kukenal? Aurora Bliss menatapnya tidak percaya, dengan hanya keterkejutan di matanya.